Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di depan saya ini ada Yamaha MT25 tahun 2016, yaitu MT25 All ya. Yang terkecoh sama strippingnya itu cuman stiker yang ala-ala MT03 yang pasarannya di luar Indonesia. Kenapa pada akhirnya saya membeli MT25 All ini? Yaitu memang pada dasarnya saya pengen upgrade dari sebelum-sebelumnya, motor batangan juga, yaitu dari pertama kali Yamaha Bison 2013 warna putih yang sudah saya custom juga sedemikian rupa menjadi mode-mode ala Jeep style, ala cafe racer mungkin. Selanjutnya motor itu saya jual karena ada keperluan. Untuk motor kedua batangan saya itu adalah CB 150R yang all juga, itu tahun 2014. Warna putih sudah saya modif tipis-tipis juga. Yang saya jual kembali menjadi Yamaha Saber tahun 2018 yang baru saja kemarin saya jual, dan beberapa kali juga motor-motor itu sempat saya review tapi untuk kendala atau repair untuk modifikasi tipis-tipis, bukan untuk review motornya. Nah, setelah menjual si Saber, akhirnya kesampaian juga, walaupun telat ya, ini 2016 saya beli second, tapi setidaknya keinginan saya tercapai untuk memiliki si Yamaha MT25. Jadi dari awal kedatangannya ke Indonesia, si Yamaha MT25 ini memang benar-benar membuat saya tertarik, rasa ingin memiliki, cuman saat itu kendala budget dan memang harganya lumayan tinggi saat itu ya. Untuk harga secondnya, motor ini masih tergolong standar. Untuk dengan kondisi seperti ini, ada beberapa modifikasi yang sudah dilakukan oleh owner sebelumnya. Saya rasa harganya cukup worth it untuk saya, masih di bawah 36 jutaan ya, masih worth it kalau menurut saya. Nah, kenapa saya katakan worth it? Dari sisi part apa yang terpasang di motor ini, dan dari sisi ya, dari awal melihat sudah ada rasa seret gitu. Nah, yang pertama yang sangat mencolok ini, untuk Yamaha MT25 All, dia itu masih menggunakan telescoping 41 mm, ya mirip-mirip dengan diameter punyanya Bison. Tapi, nah ini uniknya, ini sudah di custom atau sudah dimodifikasi dengan yang punya sebelumnya, dengan Nor sebelumnya. Dia menggunakan shock upside down kepunyaan original si Yamaha R25. Nah, itu kode partnya ada di situ. Ini adalah original bawaan R25 atau MT25 yang terbaru, yang lansiran mungkin 2019 atau 2018 ke atas ya. Cukup kinclong dan yang pasti OEM, dan rasanya enak karena histori sebelumnya beberapa motor batangan saya punya rata-rata, mungkin bisa dicek di YouTube saya, rata-rata saya custom juga menggunakan upside down. Dari Bison saya gunakan upside down aftermarket punya Red It yang diameter 51, cuman menurut saya agak kurang enak karena memang bukan OEM. Lalu untuk CB 150R saya juga gunakan upside down, tapi itu menggunakan bekas Minerva ya, diameternya lebih kecil. Yang ketiga, perbatangan saya itu Saber, memang bawaannya shocknya upside down, dan saya rasa itu benar-benar OEM Yamaha, enak banget. Makanya saya rasa si shock ini juga kurang lebih rasanya sama dengan Saber, mungkin menurut saya lebih baik karena bobot mesinnya lebih berat, jadi rasa shocknya itu lebih enak kalau menurut saya pribadi. Dan yang jelas ini OEM. Dari pemasangannya, info pemilik sebelumnya ini PNP banget, mungkin hanya dirubah di bracket headlamp ya, yang lainnya sama, bosing-bosing sama ya. Nah, selanjutnya untuk spekboard juga dia menggunakan karbon ya, karbon fiber yang ditambah dengan serat karbon Kevlar. Saya kurang tahu, mungkin yang lebih paham bisa komen di bawah. Sisanya untuk cakram dan kaliper standar ya. Bagian headlamp juga diganti. Kebetulan nih headlamp originalnya juga dikasih ya sama yang punya. Ini menggunakan ala-ala MT
MT-07 atau 09 ya, saya kurang paham. Mungkin yang lebih paham bisa di komen. Ini kalau nggak salah mereknya JPA mungkin. Ini aftermarket, cuman dari kualitasnya lumayan bagus menurut saya. Dan dari samping dia lumayan pesek ya. Jadi aura Street Fighter-nya itu nampak sekali. Dan untuk bohlamnya sudah diganti menjadi LED. Aslinya itu halogen tipe H4. Nah, seperti ini. Mungkin kalau yang teman-teman yang lebih suka pakai visor bisa ditambah visor di sini. Cuma kebetulan saya tidak terlalu suka visor. Ini bagian depannya seperti ini. Gagah. Lalu ke bagian atas, untuk stang saya rasa ini stang standar dari MT-25 ya. Stang standar dan hanya dirubah di bagian sini, di bagian master rem aja dia menggunakan RPD ya. Saya nggak tahu ini produknya apa, RPD yang jelas, tapi rasanya lumayan enak. Untuk tabung minyak remnya di sini dan spion juga sudah diganti menggunakan spion Jalu ya. Nah, yang unik juga di sini, ini saklar ala-ala MT series dia diganti menggunakan saklar switch-nya si Saber. Dan termasuk untuk holder gasnya juga menggunakan Saber. Di sini ada voltmeter dan di sini ini kalau nggak salah switch punyaan si Fiction ya, Fiction O. Koplingnya masih standar. Ini sepertinya PR untuk kopling karena di bagian kanan hitam. Oke, untuk speedometer seperti ini masih berfungsi normal. Dan untuk ininya lumayan tinggi sih. Untuk 2016 dia di 50.000 untuk odometernya, 50.000 ongoing, karena memang kebetulan yang punya sebelumnya suka touring ya, suka tipis-tipis, tapi tidak masalah. Ini artinya memang motor dipakai bukan disimpan, karena kebetulan saya juga akan dipakai harian. Nah, ke bagian samping untuk body memang di STNK dia warna hitam, cuman di sini ada beberapa yang sedikit dimodifikasi. Yang ini hitamnya dia pakai dop, tapi ini adalah stiker ya, spotlight. Dan ini juga di bagian cover samping dan shroudnya dia dicat menggunakan warna abu-abu. Saya nggak tahu warna aslinya seperti apa, dan dikasih tulisan MT-03. Balik ke body sini, body samping sini saya kurang tahu ini asli atau enggak. Cuma kayak kelihatannya lebih besar ya daripada foto yang saya lihat di internet. Mungkin yang lebih tahu bisa di komen. Untuk footstep depan dia ditambah racer, jadi ini lebih ke belakang dan lebih ke atas. Rasanya memang agak sedikit lebih pegal, cuman lebih mantap rasanya karena rasa berkendaranya itu lebih sporty. Itu yang saya rasa. Kalau untuk mesin dia masih standar ya. Jadi setelah saya dapat ini motor, saya bawa ke dealer Yamaha untuk dilakukan general check up. Semuanya masih standar, semua masih berfungsi normal, tidak ada bermasalah. Di scan juga masih normal. Di sini ada tambahan Jalu engine guard ya, apa sih namanya? Pokoknya pelindung mesin. Oke, balik ke tengah ke bagian muffler. Untuk muffler leherannya ini dia menggunakan leheran Proliner, tapi untuk silencernya dia gunakan produknya KEA Speed. KEA Speed ini infonya punya lokal ya, cuma suaranya enak, nanti kita coba. Suaranya halus, enak, tidak terlalu mengganggu, tapi nyaman, enak pokoknya didengar. Dan untuk knalpot standarnya untuk leheran sampai dengan kendangannya kebetulan dikasih sama ownernya, owner sebelumnya. Tapi memang silencernya tidak ada, karena kebetulan silencernya sudah duluan dijual sama dia. Tidak masalah, karena kemungkinan besar tidak akan saya pakai. Nah, engine guardnya seperti ini, engine cover sorry. Untuk shock belakang masih standar, persis sama standar seperti aslinya, tidak ada dirubah. Untuk ini arm belakang ini kanan kiri ditambah cover ya, jadi covernya model karbon mirip dengan yang depan, jadi serasi, enak dilihat.
Untuk ban depan ini menggunakan Pirelli Diablo Rosso ukuran 110 70 R17, nggak kelihatan di situ. Bannya masih lumayan tebal. Jadi untuk depan saya tidak ada PR kecuali ada di sini nih. Di bagian floatingnya ini sudah agak mulai spillingnya lumayan keras. Untuk ban belakang dia mempergunakan 150 60 17 ini juga pakai si Diablo Rosso Pirelli. Cuma ini sudah lumayan tipis, sudah waktunya diganti. Nah, ke belakang untuk spekbornya kebetulan sudah dilepas sama yang punya, tapi untuk spekbor belakang kita dikasih. Kalau boxen bisa dipasang. Untuk lampu belakang dia sudah menggunakan 3-in-1. Ini modelnya yang standby-nya warna putih, sennya di sini berkedip. Untuk di sisi kiri tidak begitu banyak aksesoris ya, masih yang standar di sisi kiri. Nah, untuk seat belakangnya juga dikasih sama yang punya. Jadi itu ada single seat modelnya, jadi cover itu ada, cuma saya nggak pakai. Jadi ada beberapa part yang diberikan oleh si owner sebelumnya. Nah, ini adalah video saat saya lakukan servis di dealer Yamaha. Dilakukan scanning, semua kontrol sistem normal, history error juga tidak ada. Semua sensor berjalan dengan baik beserta komponennya. Dan juga untuk CO-nya ini sudah disetting ya di angka 4 karena pemilik sebelumnya sudah mengganti dengan free flow, otomatis CO-nya dinaikkan. Dan infonya ICE-nya juga sudah ditutup ya supaya suaranya tidak beletak-beletak di knalpotnya. But please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. I must do what's right. Don't make me ask you twice. Oh, don't stay the night. Don't try to turn it to a fight. Nah, untuk hasil suara silencer atau muffler si KEA Speed itu seperti ini ya, teman-teman. Karakter suaranya itu kalau didengar langsung empuk, nyaman ya, dan ngebass. Yang pasti enak lah didengar, tidak terlalu cempreng. Dan untuk karakter tenaganya juga bagus, putaran bawahnya enak, dan putaran atasnya juga ngisi. Nah, oh ya, dari beberapa alasan tadi yang saya jelaskan kenapa akhirnya saya memilih si MT25 ini adalah yang pertama yaitu tadi saya memang suka dari awal peluncurannya, dari awal launching si MT ini sudah tertarik menurut saya. Dan yang kedua, harganya masih worth it kalau menurut saya. Dengan tahun sekian dengan harga segitu masih masuk akal. Apalagi dengan part-part yang sudah diganti oleh owner sebelumnya yang menurut saya modifikasinya masuk dengan selera saya. Dan yang paling penting adalah brand image. Jadi ini adalah motor Yamaha yang dimana terkenal dengan harga partnya yang murah dan servisnya yang mudah. Partnya banyak, ada bertebaran di mana-mana. Dealernya juga banyak di mana-mana, terutama di daerah saya di Bali. Dealernya ada di mana-mana yang support untuk R Station, R Series itu sama. Untuk biaya perawatannya saya kategorikan ini sangat murah untuk kelas 250cc 2 silinder. Jadi kemarin saya lakukan scan ECU dan servis ringan serta penggantian oli sebanyak 2 liter dan filter oli, itu saya menghabiskan uang sekitar 400.000 totalnya, dan itu kategori murah untuk 2 silinder. Dan yang pasti jika teman-teman
berkeinginan untuk membeli motor ini secara second seperti saya ini, pastikan motornya sudah pernah mengalami recall. Jadi ini saya cek kemarin di dealer dan ada datanya. Motor ini sudah pernah mengalami recall di tahun 2016, yaitu pergantian gigi pompa oli ya. Jadi itu bench pertama bermasalah di motor ini dan pihak Yamaha bertanggung jawab untuk menggantinya, dan motor ini kebetulan sudah pernah mengalami recall tersebut. Jadi menurut saya sekarang kondisi mesinnya aman. Untuk karakter mesin ya, saya sangat suka dengan karakter mesin si MT25 ini. Putaran bawahnya smooth, tidak terlalu liar, tapi enak, pas menurut saya untuk dari segi cc dan bobotnya. Di putaran tengah ke atasnya menurut saya ini bagus sekali. Jadi ketika kita membutuhkan tenaga si MT25 atau R25 dari tengah ke atas, dia selalu ready. Kapanpun kita putar throttle bodinya, kapanpun kita putar throttle gasnya, dia selalu ready untuk menyemburkan powernya. Dari segi bobot dan handling juga enak, tidak berat untuk selap-selip di tikungan, itu sangat enak. Dipakai di kota untuk area kemacetan juga aman sih menurut saya, kebetulan karena ini tipenya naked. Jadi posisi readingnya lebih santai dan lebih gampang untuk diatur, apalagi untuk nyelap-nyelip. Untuk konsumsi bensin ini relatif ya, tergantung cara kita berkendara dan kondisi mesin si motor. Untuk motor saya ini karena lumayan terawat di jalan perkotaan, saya belum pernah coba untuk keluar kota. Saya dapat maksimal di 25 km per liter dengan catatan saya menggunakan bensin Pertamax yang RON 92. Oke, itu tadi review singkat dari saya mengenai kenapa akhirnya saya pilih MT25 yang old. Ini adalah motor impian saya yang kebetulan baru bisa kebeli selang beberapa tahun. Walaupun saya beli dengan kondisi second, setidaknya impian saya untuk memiliki motor ini sudah tercapai. Semoga teman-teman juga, siapapun yang punya keinginan, punya mimpi untuk memiliki sesuatu, bisa segera tercapai. Walaupun telat tidak apa-apa, yang penting kesempatan itu ada untuk kita miliki. Thanks for watching guys, and see you on the next video. Stay the night.